Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, puji dan puja bagi Allah, salam dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita lagi dalam kesempatan yang baik, dalam keadaan yang baik, dan mudah-mudahan kesempatan baik dan keadaan baik ini mampu kita manfaatkan sehingga menambah diri kita menjadi semakin baik, dan akhirnya Allah akan membalas kita dan menempatkan kita juga di tempat yang baik. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memasuki bulan Zulqaidah, ya, bulan Zulqaidah, dan sebentar lagi akan masuk ke dalam bulan Zulhijjah. Dan ketika bicara bulan Zulhijjah, maka ada dua ibadah utama yang identik sekali. Yang satu adalah ibadah haji, dan yang kedua adalah ibadah kurban atau ibadah menyembelih hewan kurban. Pada kesempatan ini insya Allah saya ingin lebih mengajak, ya kan? Lebih mengajak dengan cara mengingatkan dan menguatkan agar kita, terutama saya pribadi, punya semangat yang lebih besar untuk menjalankan satu di antara ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu ibadah kurban. Ibadah yang sebenarnya bukan hanya sekedar simbolisasi atau ritualnya saja, tapi juga termasuk spirit, ya kan, atau semangat yang ada di dalam ibadah tersebut. Ketika kita berbicara tentang ibadah kurban, maka sahabat Asa TV, satu surat yang secara khusus ya dibicarakan tentang ibadah kurban di dalamnya, yaitu surat Al-Kautsar. Surat ini hanya 3 ayat, ya. Namun 3 ayat yang pendek dan singkat ini punya muatan dan makna yang dalam sekali. Di dalam surat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ayat tentang perintah untuk berkurban itu ada di tengah-tengah, yaitu di ayat yang kedua. Namun sebelum berbicara tentang perintah berkurban itu, Allah memulainya dengan ayat yang pertama, yaitu di dalam ayat itu Allah berbicara tentang nikmat yang banyak, bahkan sangat banyak, yang telah Allah berikan kepada kita, baik sebagai manusia, sebagai hambanya, maupun sebagai orang-orang yang beriman. Inna a'tainakal kautsar, yang kalau diterjemahkan itu diartikan sesungguhnya, dan a'tainaka, dan Allah telah memberikan nikmat, ya kan? Allah telah memberikan nikmat kepada kamu. Kamu di sini maksudnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar. Al-Kautsar ini di terjemahan itu dimaknai nikmat yang banyak. Di nikmat yang banyak. Namun ketika kita buka di dalam tafsir, maka banyak sekali hadis yang diriwayatkan yang berbicara tentang Al-Kautsar ini, maknanya adalah sebuah sungai, ya, sebuah telaga di dalam surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam sebuah hadis, ya,
disebutkan ya, dalam hadis riwayat Ahmad ketika Rasulullah ditanya tentang apa itu Al-Kautsar, maka Rasulullah mengatakan huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannati alaihi khairun katsirun. Jadi Al-Kautsar itu adalah huwa nahrun, ya, huwa nahrun. Dia adalah sebuah sungai. A'tanihi yang diberikan, ya kan, kepadaku, ya kan, a'tanihi rabbi azza wa jalla, ya, diberikan oleh Tuhanku azza wa jalla kepadaku fil jannati, di dalam surga, alaihi khairun katsirun, yang di dalamnya itu terdapat khairun katsirun, dengan kebaikan yang banyak. Nah, karena Al-Kautsar ini adalah sebuah sungai yang di dalamnya ada begitu banyak kebaikan, begitu banyak kenikmatan, maka kemudian, ya kan, bagi Rasulullah diberikan telaga itu, namun juga bagi orang-orang yang beriman sesungguhnya, ya, sesungguhnya telah diberikan kebaikan dan nikmat yang banyak, kan, kepada kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa diterjemahkan, kan, Al-Kautsar dalam arti telaga yang ada di surga, namun juga bisa diartikan nikmat yang banyak atau kebaikan yang banyak. Dan saking istimewanya Al-Kautsar ini, bahkan kalau kita lihat asbabun nuzul dari turunnya surat Al-Kautsar ini, jadi ketika itu Rasulullah tertunduk, ya kan? Jadi menunduk sesaat gitu, sebentar, dan terdiam, dan tidak berapa lama lalu Rasulullah mengangkat kepalanya dan beliau tersenyum. Ketika sahabat bertanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, sungguh telah datang kepadaku sebuah surat. Maka kemudian dibacakanlah surat itu. Jadi turunnya surat Al-Kautsar ini membuat Rasulullah tersenyum, membuat Rasulullah bahagia, gembira. Dan satu di antara kegembiraan itu adalah karena telah diberikannya Al-Kautsar. Bukan semata karena itu diberikan kepada Rasulullah, kegembiraan Rasulullah itu. Jadi kegembiraan Rasul bukan semata karena dia diberikan telaga Kautsar. Tapi juga yang membuat menjadi kegembiraan Rasulullah itu, yang dia di banyak riwayat disebutkan dia begitu mencintai dan menyayangi umatnya. Jadi bahwa, kan, kelak di akhirat nanti, ya, umatku itu, kata Rasulullah, akan mendatangi telaga Kautsar itu. Yang kalau kita baca lagi, telaga Kautsar itu disebutkan bahwa airnya itu lebih putih daripada susu dan rasanya itu lebih manis daripada madu. Bahkan ketika Rasulullah mencelupkan tangannya ke dasar telaga Kautsar itu, maka wangi dasar atau tanah yang menjadi dasar dari telaga Kautsar itu wanginya sewangi kasturi. Jadi wangi sekali. Disebutkan lagi di tepi-tepiannya, di tepi-tepi, kedua tepi dari telaga itu, dari sungai itu, ada kubah-kubah, ada kemah-kemah, ada bangunan-bangunan yang terbuat dari mutiara. Dan tepi-tepiannya itu akan terbuat dari emas. Istimewa sekali. Dan tempat itu, ya kan, dengan segala kesejukan, ya kan, kebaikan dari airnya, maka umatku itu akan mendatanginya. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang meminum air dari telaga itu kecuali setelah dia meminumnya, maka dia akan menjadi muda dan tak akan pernah tua. Dan dia akan hilang dahaga dan tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kebahagiaan dengan Rasulullah SAW, bahwa telaga itu bukan hanya untuk dirinya, tapi telaga itu pun adalah untuk umat. Dalam konteks dunia, sahabat Asa TV, bahwa nikmat Allah yang banyak itu tidak hanya akan diberikan oleh Allah di surganya nanti, yang diantaranya tadi telaga Al-Kautsar tadi.
Tapi bahwa nikmat dan kebaikan Allah juga sudah berikan kepada kita, ya kan, di dunia ini. Maka dalam satu perkataannya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa rahmat Allah, jadi wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu ada 100, ya. Ada 100 banyaknya. Dan satu di antaranya adalah Allah berikan untuk hamba-hambanya di dunia. Jadi dunia dengan segala isinya, dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya, yaitu di kolong langit. Jadi bukan hanya bumi, langit dengan segala keindahannya, bintang dengan segala hiasannya sehingga menambah cantik langit itu. Kemudian matahari dengan segala manfaatnya, bulan dengan segala kegunaannya, bumi dengan segala isinya, kan. Kemudian ada gunung dengan segala kebaikannya, ada sungai dengan segala kenikmatan airnya dan lain sebagainya. Semua keindahan, semua kenikmatan yang ada di alam dunia ini, alam sebelum akhirat, dari sejak zaman Nabi Adam hingga menjelang hari kiamat nanti, semua yang ada di dunia ini itu baru satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang wujud rahmat itu tadi berupa karunia dan kenikmatan. Sahabat Asa TV. Dan yang 99 itu Allah sediakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika yang satu saja kita sudah tak mampu menggambarkan kenikmatannya, kita sudah tak mampu membayangkan dan memikirkan kenikmatan, kita sudah tak mampu membahasakan betapa nikmatnya nikmat itu baru yang satu. Apalah lagi yang 99 di surganya Allah. Tapi ini menunjukkan bahwa kenikmatan Allah, karunia yang Allah berikan, bukan hanya di surga, tapi sebagian kecil di antara juga sudah diberikan oleh Allah sebagai nikmat yang banyak untuk kita di dunia ini. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa besar nikmat Allah, betapa banyak nikmat Allah. Adakah kita sudah mampu mensyukurinya? Apa berikutnya? Kita akan sambung di segmen yang setelah ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Di ayat 1 itu Allah menggambarkan itu. Itulah di antara pelajaran yang bisa kita ambil, di antara hikmah yang bisa kita dapatkan, bahwa Allah itu mengingatkan kita di awal. Allah mengingatkan kepada kita seakan-akan gitu ya, seakan-akan Allah sedang berbicara kepada kita, "Hei fulan, sebutlah Arsal. Hei Arsal, nikmatku itu banyak. Dan nikmatku yang banyak itu sudah aku berikan kepadamu. Nikmatku itu berlimpah. Dan segala kelimpahan itu sudah kau nikmati. Hei Arsal, nikmatku itu tak hingga. Nikmatku itu tak ada bandingannya. Dan segala ketahinggaan dan ketiada bandingan itu sudah kau miliki. Sudah kau rasakan. Tapi itu baru satu. Ya. Masih ada 99 lagi di surga nanti. Berupa telaga Kautsar. Ya, telaganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga kemudian kita akan menikmatinya.
yang kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Seakan kita diingatkan oleh Allah. Ya. Hei fulan, hei Arsal, ingat-ingat itu. Kenapa Allah mengingatkan kita, sahabat Asa TV? Bahwa ingatan itu sesungguhnya membangun kesadaran kita. Orang itu, manusia itu, sering sekali hilang kesadaran. Khilaf. Seringkali lupa. Karena dia nisyan, pelupa. Manusia itu sering lupa dengan apapun yang dialaminya, dengan apapun yang didapatkannya. Apalagi kalau sudah bicara nikmat. Saking asyiknya menikmati nikmat, akhirnya kadang-kadang lupa dengan nikmat itu. Saking seringnya, saking lamanya menikmati nikmat, kadang-kadang akhirnya nikmat itu seakan-akan menjadi biasa, seakan-akan menjadi sesuatu yang memang blended dengan dirinya, nggak mungkin nggak ada. Contoh misalnya kita bicara sehat, seakan-akan kita menganggap bahwa sehat itu memang sehat itu adalah hak kita, sehat itu adalah hak semua. Sehingga kemudian kita tak lagi menganggap nikmat sehat itu sebagai sebuah nikmat, dia menjadi sesuatu yang biasa. Pada saat itulah kemudian kesadaran kita bahwa itu adalah kenikmatan, itu lupa, itu hilang. Dan bahwa kenikmatan itu adalah anugerah dari Allah pun kita juga lupa. Maka dibangunlah kesadaran. Ya, sebagaimana kalau kita bicara dalam bab komunikasi antar manusia, ketika ada seseorang yang banyak hutang budi kepada manusia yang lain, ya kemudian dia lupa. Maka kadang-kadang ya kan, orang itu diingatkan, kamu tuh banyak utang budi loh sama saya. Aku tuh sudah banyak membantumu lagi. Kamu tuh nggak lupa apa? Bahwa setiap kali kamu begini, aku kasih. Setiap kalau butuh pertolongan, aku bantu. Diingatkan, supaya sadar, kamu tuh dalam tanda petik gitu ya, hutang budi loh kepadaku. Allah membangun kesadaran, satu kesadaran kemakhlukan kita. Kehambaan kita, bahwa kita adalah makhluk, bahwa kita adalah hamba. Yang makhluk itu punya ketergantungan dan kebutuhan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa makhluk itu tak punya apa-apa, bahwa makhluk itu tak bisa apa-apa, bahwa makhluk itu tak mampu memenuhi kebutuhannya. Dan Allah lah yang menyediakan semua kebutuhan itu dan memenuhi kebutuhannya. Kesadaran akan kehambaan kita, ya kan, yang tak berdaya, lalu kemudian Allah menyediakan nikmatnya untuk kita sehingga kita menjadi berdaya. Dibangun kesadaran. Kesadaran itu sehingga membuat kita tak pandai lagi atau tak bisa lagi bersombong-sombong ria. Kenapa? Nggak punya apa-apa. Lemah. Makhluk. Punya hajat sama Allah. Apa yang mau disombongin? Apa yang kita punya ini bukan punya kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan. Allah ingin bangun kesadaran itu kepada kita. Sehingga jangan lupa diri ya Arsal. Jangan lupa sama Allah. Kalau kita sering dengar jangan lupa daratan. Kalau ini mungkin jangan lupa langitan. Artinya jangan lupa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas dirimu. Jangan lupa kenikmatan yang sudah Allah berikan atas kuasanya untuk dirimu. Jangan lupa. Hei fulan, sadar. Kamu tuh hamba, kamu tuh makhluk. Bahwa apa yang kau miliki itu sesungguhnya milik Allah. Allah juga mengingatkan bahwa semua yang Allah berikan itu bukan menjadi milik kita, tapi dia adalah pinjaman dari Allah untuk kita. Dia adalah titipan untuk Allah kepada kita. Kita diingatkan, hei fulan, hei Arsal, kamu tuh tukang parkir loh. Tukang parkir itu di parkiran banyak mobil, tapi bukan punya kamu. Kamu cuma dititipin. Yang suatu saat pemilik mobilnya akan mengambil dan membawanya, nggak usah marah gitu, biasa aja karena emang bukan milikmu. Sehingga ketika semua nikmat itu milik Allah diberikan kepada kita, hanya dititipkan dan suatu saat Allah memintanya kembali dalam bentuk apapun Allah memintanya, kita akan memberikannya karena memang ini bukan punyaku. Pemiliknya meminta, maka aku berikan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka kemudian Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan segala apapun kenikmatan yang diberikan kepada kita itu sesungguhnya adalah dari Allah. Dia adalah milik Allah. Bahkan istri atau suami yang
diberikan kepada kita itu bukan karena kita ganteng, karena kita cantik, maka kita dapat dia dan akhirnya dia milik kita. Bukan. Itu hanya dititipkan untuk kita. Pasangan yang didatangkan dan dititipkan untuk kita, yang kita menjaganya. Anak yang diberikan, yang saleh, yang cakep-cakep itu bukan karena kita cakep, bukan karena gen kita baik, tapi kan Allah yang memberikannya. Harta yang diberikan begitu banyak kepada kita bukan harta kita, Allah menitipkannya kepada kita, bukan karena pintarnya kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita jago berbisnis, bukan. Tapi Allah memberikannya saja untuk kita. Allah menitipkannya untuk kita untuk digunakan sebaik-baiknya. Dan ketika suatu saat di antara penggunaan itu adalah dengan Allah memintanya, maka gunakanlah dengan memberikan kepada yang memintanya tersebut. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran itu penting. Karena apa? Kesadaran itu pangkal dari amal. Kesadaran itu awal dari perbuatan. Banyak orang tidak melakukan sebuah amal karena dia tidak memiliki kesadaran. Dan kesadaran itu dibangun oleh ilmu. Ilmu itulah yang menumbuhkan kesadaran. Tapi ilmu itu berawal dari informasi. Informasi lalu diolah, difahami, jadilah dia ilmu. Dan ilmu itu membuat dia, oh iya. Membuat dia aware, terbangun awareness-nya, kesadarannya. Dan ketika terbangun kesadaran, maka dia akan berbuah amal. Dan bangunan kesadaran ini ya kan, dibangun kepada diri kita oleh Allah. Karena apa? Di antara pelajarannya, karena di ayat keduanya, Allah ingin memerintahkan sebuah amal. Akan diberikan kepada kita sebuah perintah, yang perintah itu adalah mewujudkan sebuah amal, yang amal itu tidak ringan, dan amal itu nanti berkaitan dengan nikmat yang sedang dititipkan oleh Allah kepada kita. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Yang jika kesadaran itu terbangun, sadar bahwa ya Allah ini benar nikmat Allah, ya Allah nikmat Allah banyak banget, Allah udah banyak banget sama saya. Gitu. Ketika dia sadar itu, maka pada saat masuk di ayat yang kedua, diperintahkan mudah untuk melakukan. Oh iya benar ya, ya Allah baik, masa saya nggak mau membalas kebaikan Allah. Walaupun sesungguhnya, ketika kita memenuhi perintah Allah itu bukan dalam rangka membalas kebaikan Allah. Kita tak akan mampu membalas kebaikan Allah sebagaimana Allah nggak butuh balasan dari kita. Sahabat Asati. Tapi ketika kita melakukannya, itu adalah bagian dari syukur kita kepada Allah atas nikmat yang sudah Dia titipkan dan Dia berikan kepada kita. Sahabat Asati yang dimuliakan Allah. Dan syukur kita itu, kalau balasan itu kan berarti untuk Allah. Dan Allah nggak butuh. Allah tidak punya kebutuhan kepada makhluk. Maka dia tidak pas jika disebut balasan. Tapi syukur kita kepada Allah. Kenapa lebih tepat dengan istilah syukur? Karena syukur itu sesungguhnya akan kembali kepada kita. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka syukurnya itu akan kembali kepada dirinya. Jadi bukan untuk Allah. Tapi syukur itu menjadi tuntutan kehambaan, tuntutan kemakhlukan kita atas nikmat dari Khalik, dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah bukan perkara yang ringan soalnya. Makanya perlu paham dulu, perlu sadar benar, ya kan? Ingat ya, kalau bahasa orang ingat ya, ini semua nih harta ini bukan punya ente loh. Ingat ya, ini semua titipan loh. Ingat ya, ini semua dari Allah. Jadi kalau Allah suatu saat minta, kasih ya, kasih, jangan pelit, jangan dikekepin tuh harta. Sahabat Asati ini dimuliakan Allah. Dan perintah itu di ayat kedua Allah mengatakan, fasalli li rabbika wanhar. Ada dua amal yang diperintahkan. Ada dua kerja yang diperintahkan oleh Allah untuk kita kerja. Pertama, fasalli li rabbik. Fasalli, salatlah kamu
Lirabbika, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan, wanhar, dan sembelihlah kurban. Juga karena Tuhanmu. Kenapa? Kalau kita lakukan dua ini bukan karena Allah, berat. Sahabat Asa TV. Ya. Sholat karena ngarep pujian. Kalau nggak ada pujian, kita nyesel dan kapok, nggak akan kerjain lagi. Sholat karena ingin dilihat, begitu sepi, kita nggak ada yang lihat, kita nggak lakukan lagi. Begitu juga berkurban. Kalau berkurban karena biar dibilang dermawan, tiba-tiba nggak ada yang bilang dermawan, kapok kita. Karena ingin dibilang pemurah, ketika sudah ada yang memuji pemurah, senang kita, dan seakan-akan itu disebabkan kehebatan dirinya. Sahabat Asa TV, fasalli lirabbika wanhar. Salatlah kamu yang pertama, dan kemudian sembelihlah kurban. Semua itu dilakukan karena Allah. Memurnikan amal. Jadi di satu sisi kita diperintahkan sebuah amal, fasalli, salatlah gitu. Salat dalam makna, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan salat dalam makna salat, baik salat fardu ataupun salat sunnahnya. Namun konteks ayat itu mengarah kepada salat yang dimaksud adalah salat Idul Adha. Tapi intinya salatlah, salatlah, ruku dan sujudlah. Rendahkan dirimu kepada Allah karena Allah. Makanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa di antara syarat diterimanya amal itu 3. Li Allah, bi Allah, ilah Allah. Lillah, billah, ilallah. Lillah karena Allah. Awalnya, motif, permulaannya ibadah itu karenanya, motifnya Allah. Bi saat mengerjakan caranya, cara yang diajarkan Allah. Ilah, tujuannya dia mengerjakan semata-mata untuk Allah, bukan untuk yang lain. Dan Allah sebutkan fasal di Rabbika, li-nya awal, sholatlah. Kalau mau sholat, kalau mau berkurban, awalilah gitu. Awalilah ibadahmu itu semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Karena itulah awal penerimaan apa yang kau lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan diterima di sisi Allah atau tidak? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Apa pelajaran selanjutnya? Kita akan sambung di segmen yang berikutnya. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi ya. Makin panas nih, makin seru. Ketika kita berbicara tentang tadi bahwa kita diingatkan bahwa kita akan diperintah 2 buah amal yang istimewa. Dan ketika disebutkan fasalli li rabbika wanhar, bahwa digandeng antara perintah salat, dalam hal ini adalah salat Idul Adha, dengan berkurban, menunjukkan ada kesetaraan antara 2 amal itu. Secara fikih pun salat Idul Adha itu sunnah muakkad. Berkurban sunnah muakkad. Artinya apa? Ya sama, secara hukum pun kedudukannya setara. Dan kesetaraan itu menunjukkan bahwa ya dua-duanya sama, jangan ditinggalin. Kerjain, ya kerjain dua-duanya, jangan satu-satu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Maka fasalli lalu wanhar. Selain dia menunjukkan urutan setelah sholat, maka sembelihlah hewan kurban. Dan ini nanti dalam bab fikih, maka kemudian menyembelih hewan kurban itu setelah Idul Adha, sholat Idul Adha. Kalau sebelum sholat, jatuhnya bukan kurban, tapi sedekah.
Sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu bicara tentang kesetaraannya. Maka jangan dilepas. Hari ini berapa banyak di antara umat Islam itu seakan-akan, ya, saya kasih tanda kutip ya, seakan-akan itu memotong ayat tersebut. Hafalnya fasalli lirabb, hafalnya 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hafalnya 3 ayat. Tapi prakteknya seakan-akan hanya 2,5 ayat. Karena ayat yang keduanya cuma separuh. Fasallinya dikerjakan. Fasalli lirabbik. Dia salat Idul Adha, tapi wanharnya enggak. Dan itu terjadi bertahun-tahun, bahkan sepanjang hidupnya. Sahabat Asar TV. Seakan-akan ya perintahnya yang dikerjakan ini doang, yang itu cuma bunyi teks aja lah. Seakan-akan. Maka sahabat Asar TV, sebagaimana dia setara dan berkaitan, bahkan bisa dibilang saling melengkapi. Ibarat kita makan dan minum. Makan kalau nggak minum tuh nggak enak. Minum kalau tidak setelah makan tuh rasanya ya kayak cuma buat ngilangin aus aja. Jadi antara makan dan minum itu berurutan. Sama, saling membutuhkan. Maka jangan pisahkan antara makan dengan minum, sebagaimana juga jangan pisahkan antara sholat dengan kurban. Antara sholat Idul Adha dengan kurban. Sahabat Asar TV. Maka berkurbanlah. Sholat Idul Adha-nya sudah kita kerjakan tiap tahun. Tapi kurban dan mungkin, saya katakan mungkin, itulah sebab kenapa Imam Hanafi menempatkan hukum kurban itu berbeda dengan 3 imam yang lain yang menempatkannya sebagai sunnah muakkadah, tapi Imam Hanafi menempatkannya sebagai fardu ain, wajib. Bukan sunnah, tapi wajib bagi setiap kita. Karena mungkin tadi itu menunjukkan kesetaraan dan pentingnya. Selain kenapa? Karena kurban itu sebagaimana salat, dia adalah upaya taqarrub. Ya, mengkoribkan, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri dengan Allah. Kenapa? Sedekat-dekat hamba itu dengan Tuhannya di dalam salatnya. Jadi mendekat dia. Maka begitupun kurban, maka disebut kurban. Dalam rangka mendekat kepada yang memerintahkannya. Allah perintahkan menyembelih hewan kurban, yang hewan kurban itu adalah syarat atau jalan bagi kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nggak butuh mendekat kepada Allah? Mendekat kepada Allah itu menjadi kebutuhan dasar bagi seorang hamba. Karena ketika dia jauh dari Allah, jangankan semenit, sedetik pun dia tak akan mampu hidup. Sahabat Asar TV yang dimuliakan Allah. Sebesar kita membutuhkan kehidupan, bahkan lebih besar lagi kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemenuhan kebutuhan hidup aja menjadi wajib, apalagi pemenuhan kebutuhan untuk mendekat kepada Allah. Tentu tingkatannya lebih tinggi lagi. Sahabat Asar TV. Allah Karim. Di mana posisi kita? Bagaimana dengan kita? Masihkah kita memisahkan itu dengan berbagai alasan yang kita buat? Ya, dengan berbagai alasan yang kita buat, dengan berbagai alasan yang kita hadirkan, dengan berbagai alasan bahkan mungkin kita paksakan. Ya, macam-macam. Yang sering itu, ya kan masih punya utang, Ustaz, gitu kan. Bayar utang wajib, ya kan. Kurban cuma sunnah. Selalu dibentur-benturkan antara wajib dengan sunnah. Pertanyaannya, tiap tahun kok begitu terus? Emang utangnya nggak selesai-selesai? Dan emang utangnya dibayarnya pas Idul Kurban doang, gitu kan? Seperti itu. Atau gimana? Akikah dengan kurban? Kalau belum akikah, kenapa dibenturkan terus? Ya.
Dan kalau akikah jadi alasan, kenapa tiap tahun alasannya akikah? Emang akikah cukup sekali, nggak perlu tiap tahun. Sahabat Asa TV yang dimiliki Allah. Maka yang dilihat dari kurban itu, seberapa kita butuh sih dekat sama Allah. Jika kita butuh hidup, harusnya kita lebih butuh dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asa TV. Kalau masalah caranya gimana, gampang lah, itu bisa disiasati. Sudah banyak kisah-kisah yang luar biasa sampai ke kita di TV, ya kan? Atau di video-video yang viral. Di antaranya apa? Ada seorang pemulung, nenek pemulung. Tapi walaupun dia hidup dari mulung, yang penghasilannya sehari itu nggak seberapa dibandingkan penghasilan kita-kita. Tapi setiap tahun, dia selalu mengupayakan agar dia bisa berkurban dengan 2 ekor kambing. Dan kambingnya bukan kambing yang bunyinya mbek, tapi kambing yang bunyi mbak. Artinya bukan kambing kecil, tapi kambing yang besar. Masya Allah. Sementara kita lebih dari seorang pemulung. Penghasilan kita lebih besar. Tapi di saat penghasilan kita lebih besar, alasan kita pun juga lebih besar. Alasan kita lebih banyak untuk tidak melakukan. Nauzubillah. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Ada lagi. Seorang nenek miskin juga. Yang kemudian dia menabung. Sampai akhirnya dia bisa berkurban seekor sapi. Itu masalah ada kemauan atau tidak. Bukan masalah mampu dan tahu. Kita mau tak? Kalau kita mau, orang kalau mau kan di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan ketika orang punya kemauan, dia pasti akan bersungguh-sungguh. Ketika kita bersungguh-sungguh, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka pasti akan ketemu. Sahabat Asatid. Yang ada selama ini kita bukan belum mampu, tapi kita belum punya kemauan yang besar. Sahabat Asa TV. Itu ekstrim tuh, pemulung. Adakah yang lebih miskin daripada pemulung? Kalau kita mau bicara, ini tidak dalam rangka menghina ya, merendahkan tidak. Tapi ini justru untuk menjadi pelajaran, justru kita sedang mengangkat begitu mulianya seorang pemulung dengan segala keterbatasannya, tapi dia mampu seakan-akan berkata, ya Allah, keterbatasan ini tak menghambatku untuk mendekat dan mencintaimu ya Allah. Sementara kita, Allah, Masya Allah, Astaghfirullahaladzim. Banyak-banyaklah beristighfar. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Kita terlalu permisif sama Allah. Ya Allah, saya nggak mampu. Ya Allah, saya lagi begini. Ya Allah, saya begini. Oh, banyak banget. Alasan-alasan yang kita ada-adakan. Dan adanya pun alasan itu ketika menjelang hidup kurban. Sahabat Asa TV. Ada seorang kawan. Dia bekerja punya penghasilan. Tapi memang penghasilannya udah habis untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi dia ingin sekali berkurban. Apa yang dia lakukan? Dia kerja di kantor. Yang dia lakukan, setiap kali ada acara RT gitu, arisan RT, atau ada acara di kantornya, ada pertemuan-pertemuan, biasanya kan selalu ada minum air mineral. Nah itu setelah selesai itu, gelas-gelas, botol-botol bekas air mineral itu dikumpulkan sama dia, dibawa pulang kantor, di sepanjang jalan misalnya ketemu ada tumpukan atau ada, dia dipulung, mohon maaf, dipulung. Ketika kita tanya gitu, buat apaan Pak? Buat nabung. Nabung apaan? Nabung kurban. Saya kalau ngandelin gaji nggak dapat. Akhirnya jadi dikumpulkan setiap 1 atau 2 minggu dia datang ke lapak gitu, lapak yang membeli barang-barang plastik itu, dikiloin, terjual sekian puluh ribu misalnya, tabung. Jadi sebulan 2 kali dia menjual itu dapat misalnya sebutlah 200.000 sebulan. Maka setahun sudah dapat 2.400.000. 2.400.000 bisa dibelikan seekor kambing, lumayan lah, walaupun gak gede-gede banget. Ya, sahabat Asa. Tapi yang dilihat apa? Bukan besar kecilnya, tapi upaya dia yang luar biasa. Terbangun dari kesadaran dan kecintaannya kepada Allah
Dia ingin mendekat kepada Allah dengan keterbatasan. Sahabat Asa TV yang Allah. Bagaimana dengan kita? Kita sambung di session yang berikutnya setelah ini. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah SWT. Masih bersama saya, Arsal, di dalam program Asa TV I Love Monday, I Love Myself. Dan di segmen yang terakhir ini, saya ingin menuntaskan pembahasan kita di pagi hari ini. Berkurban adalah mendekat kepada Allah, mendekat kepada yang kita cintai. Seberapa butuh kita kepada Allah, sebesar itulah upaya kita mendekatinya. Jika kita punya kebutuhan kepada dunia begitu besar, kita berupaya begitu besar untuk dunia. Dan kebutuhan kita kepada Allah pasti jauh lebih besar. Maka seharusnya upaya kita pun lebih besar. Jika untuk dunia kita berpeluh, kita berkeringat, kita berletih-letih, maka untuk mendekat kepada Allah pun seharusnya kita juga berpeluh, berkeringat, berletih-letih. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Lalu yang terakhir, di antara isyarat, di antara pelajaran dari ayat ini, fasalli li rabbika. Betul bahwa kita diperintahkan untuk mendekat kepada Allah dengan dua amal tersebut, dengan salat dan dengan kurban. Tapi kemudian dasarnya li rabbika, semata-mata karena Allah. Karena Allahnya, bukan karena kambingnya, bukan karena kebaikannya, bahkan mungkin bukan semata karena pahalanya, semata karena Allah yang kita, wajah Allah yang kita harapkan. Dan di situ kita bicara bagaimana kemudian menuluskan hati kita, mengikhlaskan diri kita. Itu sebabnya sahabat Asa TV, ketika masuk di dalam bulan Zulqaidah, di dalam bulan Zulqaidah itu, betul bahwa Rasulullah dan para sahabat memperbanyak amalan-amalan, memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, wiridnya, baca Qurannya, salatnya. Tapi sesungguhnya bukan itu, bukan hanya itu yang lebih utama dari itu. Bahwa amalan-amalan utama yang dilakukan, ditekankan oleh Rasulullah dan para sahabat ketika masuk bulan Zulqaidah adalah bagaimana mengikhlaskan hati, bagaimana memurnikan, menjernihkan jiwa. Karena apa? Sebanyak apapun amalan fisik dibuat, jika kemudian dia tidak lillah, tidak lirabbi, tidak lirabbi, maka tidak ada gunanya. Maka di antara amalan yang ditekankan ketika masuk bulan Zulqaidah itu adalah ikhlaskan, murnikan, sucikan jiwa dan hatimu. Bukan hanya agar amal kita diterima, tapi bahkan dengan kesucian, dengan kebersihan dan kemurnian itulah amal itu akan mudah. Amal itu akan ringan, seberat apapun amal tersebut. Seorang nenek pemulung itu ringan. Dia berkurban 2 ekor kambing yang besar. Padahal dia lebih membutuhkan mungkin untuk hidup. Tapi ringan. Kenapa? Bersih
jernih, murni hati dan jiwa. Semata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita yang masih berat, masih banyak pertimbangan, mungkin terlalu keras, terlalu kotor, ya, belum murni, belum jernih jiwa dan hati kita. Karena kita jarang memurnikan dan membersihkan. Auzubillah. Astagfirullahaladzim. Begitu kerasnya, begitu kesatnya, begitu gelapnya hati dan jiwa kita. Sehingga setiap kali datang Idul Adha, setiap kali itu juga kita mendengarkan ceramah, baik fikih kurban ataupun motivasi berkurban. Setiap tahun kita dengarkan, masuk ke telinga kita. Tapi ternyata ilmu itu tidak mampu menembus relung hati kita. Tidak mampu menjadi wiper yang membersihkan dan menyucikannya. Dia hanya masuk di telinga kanan kita, lalu maksimal keluar di telinga kiri. Bahkan kadang-kadang masuk di telinga kanan, keluarnya di telinga kanan juga. Artinya nggak sempat masuk ke kepalanya. Mental. Na'udzubillah. Sekeras itukah hati kita? Seburam itukah jiwa kita? Sekotor itukah hati dan jiwa kita? Sahabat Asad TV. Sehingga cinta kita kepada Allah tak mampu muncul menjadi cahaya di dalam hati. Tak mampu menyeruak untuk tampil. Saking gelapnya, cinta itu terhalang untuk keluar. Ungkapan cinta itu terhalang untuk menyeruak keluar dari hati tersebut. Sahabat ASA-TV yang dimuliakan Allah. Sekali lagi, saya tidak sedang memberat-beratkan kurban. Saya tidak sedang mewajibkan berkurban. Saya tidak sedang ingin membuat diri kita merasa bersalah, tidak. Tapi saya sedang ingin mengajak kepada kita semua, juga kepada diri saya. Yuk, kuatin lagi semangat kita untuk berkurban. Yuk, kuatin lagi cinta kita. Sadari bahwa kurban itu adalah wujud cinta kita. Karena kita ingin dekat dengan yang kita cintai. Yuk, kuatin lagi upaya kita untuk membersihkan hati dan jiwa. Karena bersihnya hati dan jiwa adalah pangkal dari kemauan untuk mendekat kepada yang maha suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asad TV yang dimuliakan Allah. Jika kita mampu tinggal melepas ikatan kepemilikan apa yang kita punya itu agar mampu dilepas. Melepasnya bukan untuk siapa-siapa, untuk Allah, si pemilik sebenarnya. Harta itu milik Allah, lalu dia minta dalam bentuk berkurban. Maka berikanlah harta itu kepada pemilik sesungguhnya. Lepaskan. Jangan genggam, jangan jangan dikekepin itu harta. Lepaskan. Sahabat Asad TV, mumpung jiwa masih ada di badan. Mumpung nafas masih ada di mulut kita. Mumpung kesempatan itu masih mengisi hari-hari kita. Karena jika semua itu tiada, hanya penyesalan yang ada. Jika semua itu hilang, tak ada lagi kesempatan. Namun jika kita ternyata termasuk orang yang terbatas rezekinya, maka berkeringatlah, berpikir keraslah, berpeluhlah. Gimana caranya supaya bisa? Jika cinta kepada dunia, kita perjuangkan mati-matian. Cinta kita pada istri kita dulu saat mau menikahinya, pada suami kita dulu saat mau menikahinya. Kita perjuangkan begitu luar biasa. Masa cinta kepada Allah yang memberikan istri dan suami yang kita cintai itu
menghadirkannya untuk kita. Kita tidak mampu berpeluh dan berkeringat mengupayakan agar cinta itu sampai. Agar cinta itu sampai di garis finishnya. Sahabat Asa TV, mari semoga Allah menguatkan hati kita, membantu kita membersihkan hati. Dan semoga Allah menguatkan dan memampukan kita untuk menunjukkan cinta kita, upaya PDKT kita kepada Dia dengan berkorban. Jangan pisahkan antara salat dengan kurban, antara Idul Kurban dengan kurban. Karena Idul Kurban tanpa kurban, dia hanya jadi Id saja. Ya. Apa nih? Id apa? Nggak berani nyebutnya. Mau nyebut Idul Kurban, belum kurban. Akhirnya, ya Id. Jangan biarkan Idul Kurban hanya menjadi Id. Tapi sempurnakan dia menjadi Idul Kurban. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini mampu membangun jiwa kita, mampu membangun diri kita untuk menjadi manusia yang sempurna cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-haq min rabbi. Fala takunanna minal mumtarin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an.